dulu tuh kita ngomongnya bukan bullying ya, apa ya namanya, digencet. Main SD sampai bisa digencet. Udah mau sholat nih, terus tiba-tiba gue kaget kanan kiri gue tiba-tiba ke kelas gue semua. Teman gue narik gue ke daerah kantin SD 1. Oke, iya. Dia bilang, ya jangan lewat depan, lu mau digencet. Jadi pas gue keluar jalan di depan mereka tuh teriak-teriakin gue. Apa sih teriakannya? Neriakin gue kayak, oh ini nih anak baru, anaknya artis, apa gitu-gitu lah gitu. Saya yang namanya Denada, tapi saya yang namanya Denada, Kak. Saya mau nanya, tadi kakak nyariin saya kenapa? Hai DNA! Hari ini akhirnya pecah telur. Pecah telur ya? Bersama senior saya. Gue paling seneng kalau udah ngomong lu tuh senior gue. Ini senior dalam arti kata, ini bukan cuma dalam arti kata usia ya, tapi juga ini literally senior di sekolah dan bukan cuma di satu sekolah aja. Kita baru tahu dari ngobrol-ngobrol tadi bahwa ternyata gue sama Anya ini, gue sudah pernah menjadi seniornya dia paling tidak di 3 sekolah. Ya, 2 lah. 2 ya? Dua sekolah, ya benar. Jadi ternyata coba kita ungkap dulu, lu SD-nya sempet di? Gue SD tuh sempat di Al-Azhar dan di Asisi. Gue SD-nya juga sempat di Al-Azhar dan di Asisi. Kelas TK gue sampai 4 SD gue di Al-Azhar Kemang. Oh lu TK? Dari TK sampai SD kelas 4 gue di Al-Azhar Kemang. 5, 6 sampai lulus SMP gue di Asisi. Gue TK di Abdi Siswa, SD kelas 1 sampai kelas 2, gue tuh di Asisi, gue lupa Asisi 1 apa Asisi 2. Terus gue kelas 3 pindah ke Al-Azhar Pusat, Al-Azhar Kebayoran, terus habis itu balik lagi ke Asisi sampai kelas 6. Terus lulus SD baru gue ke PL. PL yang di Haji Nawi. Haji Nawi. Ngapa? Apa gue? Ada insiden, insiden. Jadi ceritanya gue ya mungkin pada saat itu masih nggak dibilang lumrah sih, cuma bukan suatu hal yang mengagetkan kalau misalnya ada anak baru datang ke sekolah baru, terus kayak ada, kita ngomongnya bukan bullying ya, apa ya namanya, digencet kalau. Oh ya Allah, bahasa gue juga eranya digencet. Ya, oh benar. Yang anak 90-an, anak 80-an, betul. lo pada pasti ngertinya digencet kan, bukan bullying. Sekarang kan bullying bahasanya sekarang, ya kan? Bahasa resmi lah sekarang kan, ya bullying. Kalau kita mah digencet. Gitu. Biasa dilakukan sama biasanya kakak kelas kita gitu. Lu ngapain SD sampai bisa digencet? Kayaknya muka gue emang ngundang sih, Nya. Karena gue di mana-mana digencet gitu. Pas kita lagi ibadah. Hah? Sumpah lo, yang sebelum pulang kan kita harus sholat dulu. Sholat dulu kan. Nah itu pas lagi di situ kejadiannya. Jadi gue duduk, gue lagi udah mau sholat nih. Terus tiba-tiba gue kaget kanan kiri gue tiba-tiba ke kelas gue semua. Jadi mereka tuh begitu ngeliat ada gue berdiri di situ, terus mereka langsung ngambil tempat di kanan kiri gue gitu. Terus gue dicubitin, ya. Terorganize sekali ya tindakannya ya. Serius. Gue dicubitin. Gue menyelesaikan sholat gue pada saat itu gitu. Dan gue berusaha menyelesaikan sambil gue juga sebenarnya mikir, ini gue mesti ngapain ya enaknya gitu. Lo meminta petunjuk pada saat yang sama. Ya Allah, haruskah saya melawan? Haruskah saya mendiamkan? Gitu apa gimana gitu. Ya udah, akhirnya pokoknya terjadilah ribut-ribut itu. Terus ya udah akhirnya gue ngomong sama nyokap gue juga akhirnya karena nyampe juga ke guru-guru kita. Terus ya akhirnya bokap gue memutuskan ya udah balik lagi aja ke Asisi gitu. Terus di Asisi lo nggak digencet? Enggak dong, karena kan gue udah dari SD, gue udah megang nih. Gitu, dan ternyata lo juga tapi lo pernah nggak sih ngerasain dulu ada nggak zamannya lo ngerasain digencet? Apa cuma gue doang, muka gue doang? Gue sampai detik ini masih inget pertama kali istilah gencet tuh muncul sama gue lagi SD, yang gencet gue anak SMP. Hah? Dan itu gue nggak ngerti apa salah gue. Parah sih dia. Gue lagi jalan keluar, gue diselengkat. Terus gue bingung, oh ya udah deh. Tapi ya gue fine gitu, maksudnya nggak jatuh kan. Jadi udah gue jalan lagi, diselengkat lagi. Gue begini, apaan sih? Kok gue
clumsy banget gitu kan ya. Dan lo masih mempersalahkan diri lo sendiri. Iya, gue pikir guanya aja clumsy gitu kan ya, sampai gue bilang sorry apa, terus teman gue narik gue ke daerah kantin SD 1. Oke, iya. Dia bilang, "Ya, jangan lewat depan, lu mau digencet." Terus lo tau reaksi gue, gencet apa ya? Gue tuh digencet tuh apa gitu, gue nggak ngerti. Alkisah pokoknya gue baru tahu istilah gencet, gue disuruh keluar dari gerbang dari belakang, dari gereja. Oh iya, dari gereja, dari belakangnya yang ada sungai ya? Yes, Iya, bener. iya, iya. Gue jalan lusurin sampai ke depan, Bo. Katanya supaya gue nggak ngelewatin gerbang utama. Karena lo ditungguin di situ. Ditungguin di situ, gitu. Terus jadi hari itu lo terbebas? Lumayan terbebas. Besokannya lo ditungguin lagi nggak? Iya, diselengkat lagi, Bo. Gue masih nggak ngerti, Bo. Terus yang istilah-istilah apa sih yang kayak diginiin tuh kalau lewat? Iya. Dan sampai detik ini gue nggak ngerti salah gue apa. Tapi nggak pernah lo konfront balik nggak? Enggak, Jadi Bo. lo diemin aja gitu Iya, terus? Bo, gue pasrah banget ya hidup gue, beda banget. Gue mestinya tuh punya pembimbing tuh kakak kayak lo gitu loh, Den, lo yang ngasih tau, lu tuh mesti begini, lo tuh mesti gini. Karena pada era itu kan gue di ASIS itu pada era orang tua gue udah pisah. Iya. Jadi gue gak ada nyokap gue, terus bokap gue juga sibuk, gue tinggal sama oma gue. Oh, oke. Nah, oma gue itu ya mungkin bedanya jauh sekali ya untuk gue membahasakan Iya, aku iya. diginiin loh gitu. Jadi ya I keep it for myself. Terus zaman dulu kan kita nggak ada kayak psikolog di sekolah, nggak ada kan? Ya, guru BP ada sih, Ada, cuma tapi kita nggak discuss masalah itu dengan bukan masalah yang custom, bukan masalah yang personal biasa. gitu Iya, tuh iya, nggak iya, ada iya, gitu. iya. Jadi ya kita sendiri aja ngatasin sendiri kan. Iya. Gitu. Jadi ini lucu nih ya, gue punya cerita nih. Ini cerita gue nggak pernah share dimanapun. Seperti biasa, pada saat gue masuk ke sekolah baru, gue langsung jadi inceran nih. Pada saat itu, gue sih belum nyanyi ya, belum banyak kayak baru ikut kompetisi Pasti kecil-kecil. yang ada di lu sampai selalu jadi incaran Karena dari gue kecil. anaknya artis. Jadi pada saat itu katanya, ini gue nggak tahu, gue nggak pernah nanya, tapi katanya karena gue anaknya artis. Suatu hari sama kayak lo kejadiannya. Gue tuh lagi di kelas, terus tiba-tiba gue udah kayak ngeliat kayak kakak kelas gue pada nungguin di jendela gitu. Oke. Jadi gue lagi di kelas, gue ngeliat temen gue udah gini, lo kayaknya dicariin deh gitu. Sama siapa? Tuh gitu. Terus gue ngeliat, wih kakak kelas gue semua. Bener-bener tinggi-tinggi, gede-gede. Terus gue notice ada satu di situ anak taekwondo. Aduh. Iya, cewek gitu anak taekwondo gitu. Wah gue bilang, Wah, kayaknya this is not good. Tapi ya udah gitu kan, gue takut karena gue lihat mereka banyak gitu dan gue baru di situ masih kelas 1. Terus gue pulang dong. Nah pas gue pulang keluar itu di depannya sekolah gue tuh ada bukan kantin, kayak ada warung gitu loh, toko makanan. Gue nggak tahu kalau hari itu nyokap gue jemput gue. Gue nggak tahu. Oke. Jadi rupanya pada saat gue keluar gerbang menuju keluar, nyokap gue itu udah di mobil, dia lagi di belakang setir, dia lagi ngelihat gue. Dan dia ngelihat gue tuh di gerbang ditungguin sama mereka-mereka ini. Jadi pas gue keluar jalan di depan mereka, mereka tuh teriak-teriakin gue. Apa sih teriakannya? Neriak-neriakin gue kayak, oh ini nih anak baru, anaknya artis, apa gitu-gitu lah gitu. Jangan ini loh, apa sih ngocol banget, apa sih dulu bahasanya ngocol ya? Ngocol, enggak ada rese. Gak ada, Rese tuh udah ngocol agak lah sih. baru. Ya kan, Iya. ngocol banget sih lo, gini-gini gitu, lo gitu kan ya. Terus gue diem aja kan, terus habis itu gue mengarah keluar dan gue kayak tahu bahwa mereka tuh bakal di depan itu, mereka bakal nungguin gue lagi nih di depan nih gitu kan. Gue nggak tahu nyokap gue datang. Nah pas gue mau keluar, baru gue lihat ada nyokap gue di mobil. Gue masukkan ke mobil, nyokap gue gini, siapa itu? Gitu. Terus gue bilang, itu kakak kelas mah, nggak ada apa-apa, gue gitu terus kan, nggak ada apa-apa, pokoknya itu cuma ini. Enggak, kenapa mereka itu, kamu diapain di situ? Terus gue bilang, enggak kok karena aku anak baru aja di sini gitu kan. Enggak, kenapa kamu di gitu? Pokoknya dipaksa lah, akhirnya gue cerita. Ya aku tadi disamperin gini-gini, terus mereka ngomong apa sama kamu? Iya katanya aku anak artis gini-gini gitu kan. Nyokap gue tau lah bahwa gue dalam keadaan sedang digencet. Lo tau nyokap gue ngomong apa? Kamu takut? Terus gue bilang, oh enggak, gue gitu dong. Gengsi dong gue, padahal dalam hati gue, sumpah gue takut. Sumpah gue takut. Gila lo itu banyak banget, udah gitu anak taekwondo, apa anak karate gitu pokoknya. Takut lah, tapi gue tahu nih kalau gue ngomong gue takut, gue pasti dihajar nih sama mama gue nih kan. Oh wow. Jadi gue bilang, enggak aku gak takut gitu. Oke, kamu turun sekarang, kamu samperin mereka. Dia tunjuk salah satu anak yang mana itu anak yang dia tunjuk adalah si anak taekwondo atau karate itu.
kamu samperin dia. Dia tunjuk, itu yang rambutnya begini-gini, kamu samperin dia. Jadi sengaja dia tunjuk, emang yang paling gue takutin. Kamu samperin dia, kamu tanya sama dia. Saya yang namanya Denada, saya yang anaknya artis. Kamu nyariin saya, ada apa? Wah, nyokap lu gila. Terus gue gini, nggak usah ma, aku udah ini nggak apa-apa kok, ini biasa. Enggak, ini nggak biasa. Bilang gitu. Pokoknya terus nyokap gue ngancem lah, kamu mau turun ini atau gitu lah pokoknya. Terus dia gitu, turun sekarang. Pokoknya nyokap gue nggak mau pulang sebelum gue turun. Akhirnya dengan segala ketakutan gue gemeter dari ujung kaki, ujung rambut, gue turun, gue samperin dia. Dan gue lakukan seperti yang nyokap gue bilang. Saya yang namanya Denada, tapi saya yang namanya Denada, Kak. Saya mau nanya, tadi kakak nyariin saya kenapa? Gitu ya, kayak gitu. Dan surprisingly, lo tau jawaban dia apa? Mereka tuh ramean. Mereka ngeliat gue dan mereka cuma ngomong, oh enggak, cuma mau tahu aja. Terus gue langsung deng gitu kan, kepercayaan diri gue langsung naik dong. Terus gue langsung gitu, oh ya udah, gitu. langsung ke mobil. Ya maksudnya itu perbedaan pola didik. Ya pola didik ya gitu. Gue dibesarkan memang lebih banyak sama nyokap gue. Yang nyokap gue itu mungkin juga karena dia adalah pekerja dari mulai masih sangat amat kecil. Jadi dia bertanggung jawab terhadap keluarganya dari mulai sangat amat kecil. Anak sulung. Dan dia itu dibiasakan untuk melindungi adik-adiknya. Jadi dia kayaknya that's how dia melihat di diri gue juga. Karena gue anak perempuan satu-satunya dia juga. Dan gue punya adik laki-laki semua kan gitu. Jadi dia tuh mengajarkan gue untuk selalu bisa melindungi diri gue sendiri. Untuk bisa bertanggung jawab terhadap diri gue sendiri. Dan akhirnya gue juga harus melindungi adik-adik gue gitu. Cuman kalau gue lihat ya, sistem atau cara parenting seperti itu diperlukan gak sih untuk zaman sekarang? Kayaknya lebih perlu deh. Karena kebanyakan lebih perlu atau nggak perlu? Kalau gue bilang lebih diperlukan. Lebih diperlukan. Iya, karena sekarang itu orang tua kan sangat sayang sama anak-anaknya sampai cenderung ingin hadir dalam setiap aspek hidupnya, termasuk menentukan keputusan untuk anaknya. Aku salah. Langsung mengaku salah. Tapi benar. which is it's not something yang buruk, enggak. Iya. Yang buruk adalah pada saat dalam melaksanakannya orang tua juga ikut turun tangan, padahal si anak harus merasakan sendiri. Iya. Semuanya padahal kan kalau gue ngebayangin ya kalau itu terjadi di posisi gue dengan karakter nyokap gue yang cukup galak juga, tapi dia pasti nyokap lo mah galak banget, gile. Iya. Jadi buat orang-orang lama di dunia entertainment Indonesia ya pasti. Siapa tak kenal dia. Ya makanya mungkin itu yang bikin vibe-nya saya dengan Denada tuh agak sama karena kita punya ibu-ibu galak, mak kita tuh galak banget. Tapi nyokap gue tuh ada momentum di mana dia mau turun sendiri, mau kayak gue aja yang ngadepin. Nah itu. Tapi yang dilakukan nyokap lo itu akan sangat membantu untuk dijadikan contoh untuk orang tua lain. Ada momen kasih dia anak-anak lo arahan, tapi biarkan mereka melaksanakan sendiri. Itu kayak penting banget. Iya. In that sense sih gue bicara dari ini ya pengalaman gue pribadi dan gimana gue raising Aisyah gitu. Gue juga kalau untuk hal itu gue juga selalu membiarkan Aisyah menyelesaikan permasalahan atau persoalan sendiri dengan teman-temannya gitu. Dan gue cuma memberikan advice sama dia kayak misalnya dia komplain gitu. Ada teman aku yang melakukan sesuatu hal yang mungkin membuat dia tidak nyaman, entah mereka musuhan sama dia lah atau berbeda pendapat dengan dia lah sehingga mereka jadi agak sedikit berantem gitu di sekolah gitu. Biasanya gue hanya sekedar memberikan saran dan gue bilang sama dia pokoknya kalau kalian merasa kalian mempunyai sebuah masalah yang kalian berusaha untuk pecahkan sendiri tapi kalian nggak bisa, you need somebody else untuk to help you guys sort it out. Gue bilang kalau di sekolah kalian boleh coba konsult sama guru kalian, misalnya gue bilang gitu. Nyokap gue juga ngajarin pokoknya apapun itu tidak ada yang tidak, nyokap gue selalu ngomong tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan bicara, semua hal bisa diselesaikan dengan bicara. Cuma kalau orang jual beli, bayar 2 kali lipat. Tante Emil, I love you banget. Bener. Tapi kan berarti bukan kita yang mulai. Bukan kita yang mulai. Ya, betul. Tapi ya itu gue nggak tahu sih cara-cara kita dibesarkan pada saat kecil itu
mempengaruhi cara kita membesarkan anak kita juga kan, pasti sedikit banyak. Pastinya. Iya kan? Tapi gue jujur ya, yang sebenarnya gue nih masih agak stuck di fase gini loh. Ini untuk para penonton di luar sana ya. Apa yang barusan gue lihat lo cerita tentang anak lo, ya Allah Bo. Gue suka gak nyangka, gila nyampe juga gue fase ngeliat lo menjadi sangat bijak, motherhood yang, aduh pokoknya satu level aura yang gue sampai, gila Dan kita udah tua deh. Iya sih. Anjir, tapi it's very good. Hanya Iya. gue masih kadang-kadang terbayang era-era gue pertama kali. Jadi dulu nih ya, awal-awal saya melihat Denada itu saya hanyalah seorang penonton yang menyaksikan Denada dengan karir dia sebagai pertama kalinya perempuan rapper Indonesia. Satu-satunya I think sampai sekarang. Pada saat itu ya. Sekarang banyak loh. Banyak ya? Banyak. Gue yang jarang nonton TV Cuma ya segala pada ya. saat itu gue beruntung karena gue dapat kesempatan untuk bisa berkarya dulu. Bikin Bener. karya, terus menang. Kebetulan ajangnya juga internasional gitu. Jadi gue inget ya, gue pernah ngeliat lo tuh di Blok M Plaza. Denada itu bayangin satu mall semua lagi ngeliatin dia lagi, lu lagi jalan di depan lobinya. Zaman dulu tuh ada Excelso apa tuh di sana Iya. Excelso Excelso apa ya? Iya kayaknya coffee shop gitu deh, Iya, Excelso kalau nggak iya, salah. iya. Denada jalan, Bener gua- Excelso. iya kan? Denada jalan bersama gua nggak tahu siapa ya, pakai celana apa iki? Celana monyet. Baju monyet. Baju monyet, satunya kebuka tanpa lengan. Pokoknya rapper parah gitu, jalan dan satu mall sampai ngeliatin di atas. Zaman dulu kan kita nggak ada handphone ya, nggak ada kamera. Jadi yang kita bisa lakukan adalah minta tanda tangan. Aduh pada saat itu ya. Iya, kalau mau tanda foto tangan kita mesti di bayar Kunci. 5.000. Ada foto session bersama Denada. Gila gitu. Gila. Ya tapi Iya. pada saat itu lagi hits banget dia dengan klubnya dulu M Club ya kan. Aduh astaga. Tempat kita nongkrong juga, pokoknya apapun di situ kan. Sebelum itu cuma ada Ratu Plaza dan Yes. setelah Ratu Plaza habis itu udah mulai agak usang, itu tiba-tiba muncullah Sebuah sebuah mall. mall. Jadi waktu itu belum ada mall kan, adanya plaza Iya ya, iya kita nggak ada istilah mall ya dulu pada ya. saat itu. Semua plaza loh. Plaza semua kan. Iya. Baru habis itu muncullah konsep mall dengan Iya. Plaza Senayan gitu. Plaza Senayan masih plaza. Jadi kan nih sedikit penjelasan bedanya mall dengan plaza. Nggak tahu gue apa. Serius loh. Jadi plaza itu kalau kita datang ke Plaza Senayan misalnya, kan di tengahnya ada ruangan Si jam gede dungdung gitu, itu. si jam itu that's the plaza. Jadi Oke. hanya boleh disebut plaza kalau Dia punya plaza. yes, punya hall-nya di tengah itu, plus parkirannya boleh punya level. Punya basement, punya apa gitu. Kalau mall dia nggak punya atrium kayak begitu. I see. Dan parkirannya dia harusnya satu lantai, semua tidak pernah ada yang bertingkat atau turun. Itu yang saya tahu ya penjelasan perbedaan mall dengan plaza ya. Informasi nggak penting. Penting juga sih, maksudnya paling nggak mungkin orang-orang yang hidup di tahun pada zaman itu juga kayak, oh iya gue juga baru tahu, gue sih baru tahu nih. Oke. Lumayan ya, oke lah, gue buku pinter zaman dulu lah, bukan Wikipedia. Tapi along the way kayaknya gue rasa udah berubah sekarang, it's just a name. Karena in the end, PIM sekarang udah punya level parkirannya. Iya. Karena awalnya memang harusnya begitu gitu loh, ciri-cirinya gitu loh. Ciri-cirinya tuh harusnya parkirannya tuh mendatar terus, nggak boleh ada levelnya. I see. Gue terus baru ada tahu loh. atriumnya. Dan pada saat gue ketemu lo itu gue masih SMP kali ya. Belum. Itu gue ngeliat, lu mana ngeh gue kali, gue kan cuma bagian dari butir-butir pasir yang melihat lu Dan. Di belakang plaza tuh gitu. Sampai ada momen dimana nih kita, kalau ini fast forward banget, gue inget ya sampai sekarang vivid. Dulu ada klub yang terkenal namanya Matabar. Di World Trade Center situ tuh ya, tau lah ya Sudirman Astaga. situ. Itu hitsnya minta ampun. Astaga. Bahkan itu gue SMA, itu gue di SMA. Di bagian pojokan yang di Matabar itu ada satu area, itu area VIP yang tertutup oleh pagar. Dan di sana ada bouncernya gitu yang jagain pintu. Pagernya tuh bener pagar sepinggang dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke area sana. Benar-benar segitu eksklusifnya. Nah, gue ini kan rakyat jelata yang untuk jelata naik loh. ke sana itu di lantai paling atas, gue lupa lantai berapa, itu kita mesti ngantri di luar gedung. Astaga. Bener-bener ngantri di luar gedung. Terus tiba-tiba gue di tengah ngantri itu gue ngeliat ada cewek keren jalan lewat jalur khusus naik lift VIP. Lift lagi gue. Lift. Ini efek behel gua nih. Lift Lift VIP VIP. dari belakang, dan itu adalah Denada.
Astaga. Dan gue di tengah ngantri-ngantri yang gue tahu gue masuk nggak ya, gue bisa masuk nggak ya hari ini, gue ngeliat, gila anjrit, artis enak banget ya Allah, Denada masuk, Astaga. Itu gila. Pada zaman itu masih ada ya kayak gitu-gitu ya. Sekarang udah enggak kali ya? Enggak tahu klub-klub gue. Sekarang nggak tahu gue. Gue udah lama banget loh nggak nge-club. Anjrit, bahasanya apa sih sekarang? Ngedugem. Apa ya? Gue tuh lucu banget karena kemarin gue tuh ngomongnya sama orang. Iya, jadi gue cerita sama orang. Iya, jadi kita tuh dulu tuh kalau itu dengar musik di diskotik. Dan semua orang pada ngeliat gue langsung. Apa Dena? Gue langsung merasa kayaknya gue ngomong sesuatu yang salah ya. Diskotik gitu. Tapi kan bahasa kita dulu masih diskotik ya. Dari diskotik baru kita agak kekiniannya pakai klub. Iya kan. Tapi mana boleh diskotik. Diskotiknya era dulu tuh Ebony. Iya. M-Club aja kita nyebutnya kan diskotik. Fire kita sebutnya diskotik. Fire, Ya Allah, oh my Fire. God. Dan dulu tapi ya kalau ngomongin, gue nggak tahu apakah ini terjadi juga di luar Jakarta. Tapi dulu kalau di Jakarta itu gue tuh ngerasain banget karena kan gue kemarin-kemarin tuh sempet nge-DJ-nya. Jadi gue tuh merasakan club scene pada zaman dulu dan zaman sekarang. Oke. Gitu. Walaupun zaman sekarang zaman terakhir-akhir sebelum 2018 lah ya. Itu gue sebagai pekerja di situ, dalam arti kata gue ke situ buat kerja as a DJ. Kalau dulu kan gue ke situ untuk penikmat kan. Nah, maksudnya beda banget ya. Kalau dulu gue tuh ngerasain zaman-zaman dimana kita itu kalau di klub itu emang you just wanna dance. Iya. Iya kan sekarang juga. Iya, cuma kan maksudnya kalau sekarang Oke, coba lo selesaikan. Gue agak maklum gue udah lama nggak dugem begini. Jadi gini, kalau dulu nih gue nggak tahu apakah gue pergi ke tempat yang kebetulan seperti itu atau tempat lain ada yang seperti itu apa enggak. Tapi yang gue rasakan dulu experience gue adalah gue kalau misalnya ke Fire atau ke M Club, kita itu akan duduk ya. Terus kita akan ketemu sama teman-teman kita. Yang mereka semua tuh komunitas. Kalau sekarang tuh ngomongnya komunitas. Ada komunitas pencinta hip hop, ada komunitas rapper, ada komunitas dancer, ada komunitas break dancer gitu. Kita ngumpul di situ. Terus nanti tuh kita akan turun ke dance floor dan kita akan dance dan orang akan bikin bunderan dan kita masing-masing akan saling ke tengah gitu. Iya, nge-freestyle. Terus nanti yang lainnya akan nge-hype gitu. Terus nanti yang mundur, nanti maju lagi 2 orang terus akan nge-hype lagi. Gue tuh merasakan era itu loh, Nya. Gila, tua banget loh. Iya, gue salah ngomong lagi. Sialan. That is so obvious. Eranya diskotik yang kayak begitu, man. Itu eranya KTP gue belum ada. Tapi lu dulu belum dong ya itu ya? Era itu gue nyelinap bareng ortu gue. Ortu ya, jadi ortu gue mengizinkan gue melihat. Jadi bukan apa, jadi ortu gue dibawa ke sana. Bukan gue kucuk-kucuk nipu-nipu, enggak. Iya, ortu gue ke sana supaya melihat ini loh yang disebut diskotik gitu. Dimana gue nggak bisa denger orang ngomong. Iya ya. Dimana gue nabrak bagi lo gitu ya. Iya, Bo. Jadi lu pernah ada di fase yang lo menyukai? Ya ada lah ya, itu gue ngantri-ngantri di Martabar ngapain? Oh iya benar. Ikutin tren Martabar. Oh iyalah pasti pernah. Orang saya dulu sama Oke, melanjutkan sedikit. Jadi emang saya dengan Denada tuh memiliki sejarah yang sangat panjang dari SD. Yang kalau masalah SD sekolah ini jelas-jelas baru kita ketahui bersama ternyata saya tuh followersnya dia sejati. Astaga, dari pilihan sekolah sampai SMA-nya sama, kita SMA 3. SMA 3, Jakarta Setiabudi. Abis itu di karir saya look up at Denada banget, walaupun waktu itu gue ngerasa ada lagi nih, ya lu itu adalah artis serba bisa kedua yang gue tahu setelah Dorce Gamalama. Gila ya dia tuh. Bunda Dorce sih gila, she's amazing man. Yeah. Kenapa gue bilang lo bisa semuanya? Lo bisa nggak cuma nyanyi, lo bisa nge-rap, lo bisa ngelenong, lo bisa nge-MC. Gila Denada tuh kalau nge-MC keren banget men. Keren banget. Karena nge-MC, banyak gaya-gaya nge-MC gue niru lo. Masa sih? Lu kalau ya ini pandangan gue ya, gue sampai sempet ngomong sama manajemen gue gitu loh. Kalau pengisi acara, misalnya gue nge-MC, terus pengisi acara bagian hiburannya ada lo, gue nggak mau break. Begitu lo masuk, gue mau nonton. Gue akan ke pinggir panggung. Why? Karena kemampuan Denada untuk menyentuh audience, it's amazing.
It's amazing dan sampai sekarang gue masih seneng banget. Makanya setiap kali gue kangen MC ada lu sebagai pengisi acara. Bener, gue kangen banget karena gue mau ikut nonton. I want to feel the vibes gitu dan itu lu top banget deh bener. Serba bisa actually bener-bener serba bisa. Sekarang malah dia nambah dia bisa masak. Iya. My God. Sementara Anya jago masak juga. Udah setengah mau nangis ya Nya. Iya, tapi kita ngalamin ya masa-masa maksudnya pada saat itu lu berarti mulai masuk ke entertainment tuh di tahun berapa? 2001 lah, 2001. Dan memulainya dari? Memulainya gue dulu sinetron dulu. Abis itu presenting, terus mulailah ke bawah-bawah untuk yang kayak ngisi-ngisi komedi. Oh, you have to know this. Denada itu tidak hanya, ini kindness-nya Denada ya, itu tidak hanya mungkin kalian rasakan lewat sosial media sekarang, lewat vlognya atau apa, tapi sincereness-nya dia. Jadi bayangkan, era 2000-2001, Denada itu sudah menjadi big star, terus gue diundang untuk jadi pengisi acara komedi bareng Komeng, bareng kayaknya 4 sekawan RCTI lagi hits-hitsnya banget. Di studio 4 RCTI itu paling gede eranya itu. Dan gue ini anak bawang, nama aja belum ada, nama gue aja tuh gak masuk ke credit title kalau lagi ada acara. Bosak tidak sedikit itu akuinnya banget gue. Enggak dia bisa banget. Beneran. And then suddenly gue di satu ruangan bersama all these big stars, ada Denada sama Rena Ipeh. Oh iya, Rena Ipeh, dia apa kabar tuh ya? Aduh, ntar dong kontak-kontakan ya. Iya. Terus gue tuh minder, jujur gue minder. Aduh, gue nih mau ngobrol sama siapa nggak enak. Ini semua senior gue, mega bintang semua. And then suddenly Denada ngundang gue, kamu sini aja. Gue diundang, lagi belum mulai syuting, diundang suruh duduk bareng sama mereka. Terus Denada dengan sangat sincere dia ngomong ini, sorry deh, kamu kayaknya shading kamu ketebelan dan terlalu maju deh. Kamu tuh jadi kayak monyet. Kenapa sih kamu begitu? Ya tapi jujur aja ya, itu adalah an honest opinion dan lu menyelamatkan penampilan gue hari itu. Kebayang nggak shading saya tuh dulu, itu dari sini sampai sini. Dan itu gelap banget, nggak ke-blend. Dan Denada sebagai seorang megastar, tanpa mengenal gue ini siapa ya, dia ngajak gue ke sini dan dengan honestly dan dengan sincere-nya dia bilang sama gue, shading kamu ketebelan, kamu kurangin deh, kamu tuh kayak monyet kalau kayak gitu. Tapi itu adalah kata-kata monyet terindah di telinga gue, gila. Iya aduh, gila itu gue kalau looking back gitu kayaknya, mungkin pada saat itu emang gue kayak, tapi Nya, seceplos-ceplosnya gue ya, gue kan merasa, maksudnya gue dulu, apalagi dulu ya, kalau sekarang sih gue udah lebih banyak kremnya, kalau ngomong apa segala macam. Oh banget. Gitu ya. Cuma dulu tuh gue ceplos-ceplos, tapi seceplos-ceplos itu ya, Nya, gue mengenal lo tuh sebagai orang yang sangat amat say whatever in your thoughts. Lo tuh adalah orang yang selalu kayak, lo ada mau sesuatu yang lo mau omongin, lo merasa sesuatu ini nggak bener menurut pandangan lo akan ngomong gitu. Dan lo kan ngomong dengan cara gue tidak pernah, maksudnya itu pernah terjadi berapa kali kan di perkenalan kita dan pertemanan kita selama ini gitu ya guys ya. Tahu nih, gue ceritain nih salah satu ceritanya ya. Anya nih, bagaimana nih Anya nih kalau lagi care-nya dia sama teman-temannya dia gitu. Pernah di suatu hari itu gue sama dia lagi pergi lah ini ya. Gue lagi pergi lah sama dia nih ke sebuah tempat gitu kan. Terus udah gitu gue hari itu udah bilang sama dia bahwa gue akan ngenalin dia dengan gue tahu nih. Gak usah disebut namanya. Gak usah sebut namanya lah. Iya, makanya kalau aku sebut nama, kalau gue sebut namanya orang tahu dia siapa ya. Karena dia juga public figure. Pada saat itu dia public figure juga. Jadi hanya juga tahu namanya. Cuma pada saat itu memang gue nggak bilang sama dia. Gue cuma bilang bahwa gue akan sama seseorang, akan dengan seorang cowok gitu. Dan dia udah tahu lah bahwa ini pasti dia mau kenalin Dena pacaran nih gitu. Biasanya teman-teman pada ikut QC lah gitu lah ya. Iyalah kira-kira gitu gitu. Datanglah kita ke situ janjian. Begitu dia lihat siapa cowok yang gue bawa pada saat itu langsung
Sontak dia cuma di situ cuma kayak basa-basi sebentar, oke gitu. Terus kayak yang sama cowoknya itu juga dia juga karena dia kenal karena memang kita di satu bisnis yang sama ya gitu. Langsung habis Dian ke toilet yuk gitu. Toilet lah. Gue sama dia sama Putri Patricia bertiga kita waktu itu. Itu gue dimasukin ke dalam toilet, dimasukin ke kubikel yang bisa cuma buat satu orang itu gue disidang loh sama mereka. Itu gue disidang sama mereka berdua. Dia nih langsung ngomong, lo ngapain sama dia? Lo tahu nggak dia tuh gini track recordnya sama cewek-cewek sebelumnya kayak begini. Dia tuh gini, gue nggak suka sama dia, gue nggak mau. Dia tuh nanti pasti bakal nyakitin lo gini gitu. Asli itu bener-bener kayak yang gue di dalam toilet itu yang ngedengerin dia nih ngomongnya, lo tuh jauh sama dia, maksudnya that's how protective gitu lo tuh nya. Lo tuh nggak tahu ya, gue nggak ngerti ini anak padahal maksudnya yang ngelihat kalau dia caranya tadi dia disenggol sama orang dia diem aja, diseleng digencet dia diem aja gitu. Tapi begitu lo tuh ada temen lo yang kayak adi temen lo bakal kayak ada sesuatu yang bahaya gitu. Lo tuh akan melakukan apapun yang lo lakukan untuk apa lo yang bisa lakukan untuk jangan sampai lo tuh jatuh ke lubang yang sama, jangan sampai lo tuh sakit. Jadi lo tuh protektif dan lo adalah orang yang selalu ngomong apa yang lo ada di pikiran lo ngomong gitu. Bahkan sampai kita mau bikin podcast ini pun dia pun ngomong ngingetin gue, Dena, pokoknya gue ingetin lo ya, lo tuh kalau misalnya sama gue, lo ngomong apa aja lo mau omongin, lo tuh jangan ngomong pakai bahasa-bahasa kiasan, pokoknya ngomong aja, gue nggak bisa soalnya membaca-baca pikiran orang mengira-ngira, jadi lo ngomong, and that's what I love about you. Gue tuh kalau sama lo, gue jadi nggak perlu mikir gitu loh, gue kayak nggak perlu, dia seneng nggak ya, kayaknya dia nggak demen deh nih, kayaknya dia nggak enak hati deh nih, kayak enggak gitu, karena gue tahu lo, ini anak pasti bakal ngomong, dia nggak suka apa dia bakal ngomong gitu. Iya benar. Thank you ya. Thank you jadi orang yang nggak sensitif sama gue. Iya, emangnya ada ya sensitif sama lo? Ada nggak ya? Harusnya ada kali ya. Harusnya kayaknya sih ada. Karena ya gini, gue tuh orangnya kan gue bukan nggak bisa bohong. Gue bisa bohong, tapi sebaiknya gue jangan bohong karena gue orangnya pelupa. Jadi gue bisa bohong. Jadi kalau gue bohong, gue takutnya gue lupa. Terus gue nggak bisa mengingat lagi. Waktu kemarin tuh gue bohong apa ya? Jadi gagal kebohongan lo itu jadi nantinya. mendingan gue jangan bohong karena it's better untuk kedepannya. Dan ya udah, kalau nggak bohong ya paling gue cuma diem aja. Tapi bisa juga ya gue diem. Tapi ini gue mau nanya, ini gue curious sih. Gue ngelihat, gue kenal Hadi udah lama, boleh gak sih ngomongin? Boleh dong. Maksudnya gue kenal Hadi kan juga udah lama ya, maksudnya gak kenal banget yang intens ngobrol, gak sih, cuma di sepanjang perjalanan kita. Cuma gue tahu dulu. Hadi pasangan saya ya. Iya, Hadi pasangan ya, benar gitu. Dan mantannya dia juga, gue juga tahu nih. Oh banyak kok lumayan. Sampai kemarin disebut nama lo, apa kabar ya? Itu ntar akan jadi episode yang berbeda lagi. Iya. Gitu, maksudnya gue ngelihat Hadi tuh juga adalah seorang pribadi yang very strong gitu. Tapi gue juga ngelihat lu juga pribadi yang sangat amat kuat gitu. Ya mungkin orang kalau ngelihat Anya nih, di awal-awal mungkin orang nggak akan dapat kesan itu sih menurut gue sih dari lo. Orang-orang deket sih biasanya. Iya, tapi kalau orang udah kenal lo akan tahu bahwa kalian berdua nih adalah pribadi yang sama-sama kuat banget gitu. How you manage untuk penyesuaian? Gue pengen tahu tuh penyesuaiannya tuh seperti apa sih gitu. Lu banyak mengalah atau dia juga banyak mengalah, atau siapa yang lebih banyak mengalah? Kayaknya gak pernah gue pikirin nih sebelumnya. Tapi kayaknya gini, kayak kita berdansa udah bertahun-tahun, jadi gue tahu kapan dia mau ngelit, kapan gue harus ngelit. Kayak gitu kali ya. Karena gini, pada intinya yang gue suka antara gue dengan Hadi, logikanya dia itu sejalan sama gue. Sehingga pada saat dia mengeluarkan satu keputusan, otak gue mencerna, gue bilang, oh it makes sense, keputusan dia lebih baik daripada apa yang akan gue lakukan. Ya udah, go ahead. Tongkat kepemimpinan, komando untuk project ini atau pembicaraan ini dia yang ngimpin gitu. Tapi kalau ada satu momentum di mana gue ngerasa, I think mine is better, gue akan bilang suggestion dong. Kalau aku pengen arahnya ke sini, and then kita discuss. Oke, setelah kita discuss plus minusnya segala macam, keputusan akhir biasanya ntar baru ternyata mungkin punya gue lebih baik atau mungkin punya dia atau kombinasinya gitu. Kayak berdansa aja. Ini berarti kayak gue ngeliat lo sama Hadi mungkin orang yang sama-sama
kan ada tuh orang yang suka lebih mengedepankan intuisi dibandingkan logika gitu kan ya. Ini logika kayaknya kita. Iya. Iya. Gue juga orang yang kayak gitu soalnya. Nah, lu mesti nyari cowoknya yang kayak gimana tuh? Jerry juga kayak gitu padahal. Lah gimana? Terus, nah kok? I don't know, kayaknya kalau gue sama dia sih, mungkin itu akhirnya yang juga membuat gue sama dia pada saat gue pisah, dalam keadaan baik-baik. Gitu, jadi kita nggak pernah tuh gue sama dia ada di fase yang Masa sih? gitu, enggak ada kok. Enggak ada. Semuanya kita, apakah mungkin ini kita kan tidak sedang mendiagnosa ya, kita sedang kayak berusaha untuk mengupas gitu. Apakah ini berarti hubungan apapun relationship, friendship yang didasari dengan logika itu akan jadi lebih mengedepankan logika itu akan jadi lebih damai, lebih baik? Maybe, karena kan memang kerusuhan itu kan biasanya terjadi karena emosi. Iya sih. I mean, emosi penting. Yeah. Kita harus nunjukin passion, not all that love and everything gitu. Yeah. Jealousy. Tapi kan harus bisa dalam kontrol. Kalau gue yang lihatnya harus kita rasakan tapi harus bisa kita kendalikan apa yang harus kita ungkapkan dan keluarkan dan apa yang harus kita simpan dalam diri untuk dicerna lebih lanjut. Iya. Gitu. Bisa nggak sih gue kayak gitu? Enggak juga sih. Ya bisa lah. Bisa sih. Bisa aja sih. Kayaknya kalau gue ngeliat kayak gitu loh. Kan gue tahu banget nih vibe-nya Anya dulu sama teman-temannya dulu. Lavi-davi ya gue ya. Lavi-davi banget. Makanya gue tuh suka mikir gini loh, Nya. Gue gak pernah ngomong sama lo ini sih. Cuma dari dulu tuh gue suka merasa bahwa ini anak pasti bakal kawin duluan dibandingin gue. Ternyata udah udah kawin, udah beranak gue, udah cerai, udah gue dia masih hot. Iya sih, gue dulu berpikir gue akan married ya. Oh, lu pun juga merasa begitu? Yes, gue dulu berpikir gue akan married di umur 22 atau 23. Oke. Punya anak pertama tuh umur 25. Oke. Terus kan anak berikutnya mungkin 27. Pokoknya before 30 tuh I will be done dengan segala macam fase-fase kehidupan and then menjalankan aja apa yang udah ada gitu loh. Oke. Pemikiran gue. Dan ternyata ya begini deh. Gue juga gak tahu kenapa. Gak ada panggilannya. Iya. Belum ada panggilannya. Itu yang gue selalu tanya, kenapa gue juga gak bisa menjawab. Tidak ada penjelasan logikanya, gue juga gak ngerti. Itu pada saat itu otak gue fogging aja gitu. Kalau tanya kenapa sih, misalnya gue lagi ngomong sama diri gue sendiri, kenapa sih? Gue fogging aja gitu, gak ngerti, gak ngejawab. Tapi lu cuma merasa bahwa I don't think it's for me yet. Laki gue marah lagi sama gue kalau gue gak tambahin ya. Jadi maksud lo Hadi ya dia suka bertanya. Gitu. Tapi akhirnya gue selalu jawab sama dia, nanti akan. Gitu loh. I promise you that. Tapi kapannya gue belum bisa ngasih tahu. Iya. Ya ngapain memaksa sesuatu yang gue masih ngerasain nggak kesana. Iya. Ini gue doang nggak sih yang kayak begini atau banyak sih di luar sana yang kayak gitu? Banyak, ada sih. Teman-teman gue juga ada yang udah above 45 malah, tapi mereka masih memutuskan untuk gue masih belum mau berumah tangga. Ada yang memang in a relationship, in a exclusive, sudah berada dalam relationship yang eksklusif, bagaimana lo? Ada yang memang benar-benar masih gue nggak mau ada di relationship yang eksklusif. Malah ada juga yang kayak begitu. Oh, interesting. Iya, gitu. Tapi ya masing-masing punya alasannya sendiri. Nggak, menurut gue bukan tempat kita untuk ngomong what's wrong, what's right. Nggak ada yang wrong, nggak ada yang right. Cuma maksudnya kan menarik juga ya untuk tahu bahwa wah ternyata ada cara-cara pandang seperti ini yang kalau dipikirin pakai logika, iya juga. I can see where you come from. Gue bisa mengerti kenapa lo bisa punya pemikiran seperti itu, gitu. Ya kan, gitu ya. Mungkin buat teman-teman kali yang berada di posisi yang sama atau mempunyai pilihan hidup yang sama, memutuskan untuk belum mau berumah tangga dulu, padahal sudah kepala 4 atau mungkin di atas kepala 4, boleh dong share sama kita di komen kenapa? Why? Ya atau mungkin yang pernah ngejalanin terus sempat mengalami kegagalan, akhirnya memutuskan untuk ya boleh juga sharing. Pokoknya di fase ini Anda merasa bahwa
gue masih pengen sendiri, belum mau mengikatkan diri dengan seseorang dalam mahligai pernikahan. Boleh dong sharing? Gue juga, karena gue butuh kata-kata. Iya. Gue tuh mencari kata-kata apa nih? Iya. Fill the blank-nya nih gue gak nemu. Kalau ditanya kenapa, I don't know. Mungkin nanti seru juga kalau kita ngebahas ini terus ada ahlinya gitu juga bisa kasih insight sama kita. Mungkin dari sisi keilmuannya sebenarnya benar-benar. hubungannya dengan sifat dasarnya manusia itu seperti apa sih gitu Ada kan. mungkin yang sekarang lagi tren gitu, ada masalah dengan inner child. Inner child mungkin bisa jadi, ya kan? Ada dengan mental health, ini istilah-istilah anak sekarang nih, gue pakai aja semuanya. Walaupun nyambung gak nyambung ya maaf ya kalau gak nyambung. Ya itulah inner child, mental health, ya begitulah dua istilah itu yang gue inget. Iya benar. Sebenarnya kalau gue bilang dari pembicaraan kita hari ini tuh seru-seru banget, tapi emang mungkin one day kita mesti datengin kayak seorang yang ahli ya. Yes. Buat bantu kasih kita insight. Karena kan Yes. kita ini dua orang yang udah punya pengalaman hidup banyak, tapi maksudnya dan we only feel, kita cuma rasain apa yang kita rasain sebagai orang yang awam gitu ya. Mungkin kalau ada orang yang ahli bisa bantuin kita buat ini. Not just us, karena gini, kayak gue sering kumpul sama teman-teman dari beberapa komunitas juga. Isu yang dimiliki oleh perempuan tuh banyak banget. Baik itu para pelaku bisnis, baik mereka yang beribu rumah tangga, baru menikah, sudah menikah puluhan tahun. Sometimes mereka butuh untuk merasakan ada nggak sih di luar sana yang punya problema sama dengan kita, dengan yang mereka rasakan. Dan apa sih opsi yang ada? Iya. Kita tidak pernah, kayak gue kalau ngumpul nggak pernah bilang gue nggak bisa ngasih tau lo ini yang terbaik buat lo, enggak. Tapi gue ngasih tau kalau ini ada pilihan-pilihan yang bisa lo pilih. Dan all these women, they need to hear that. Iya. Walaupun belum tentu mereka menggunakan itu yang gue pilih sama dengan yang lo lakukan, enggak. Tapi at least mereka tahu ada opsi dan ada orang di luar sana yang kita sama-sama kok ngerasain. Ada orangnya juga, nggak cuma gue sendiri nih yang ngerasain ini, ada orang lain juga. Jadi nggak merasa kayak begini banget hidup gue, cuma gue yang ngerasain begini. Enggak loh, ada orang lain juga yang merasakan hal yang sama, yang mungkin akhirnya nanti bisa saling share kan, saling nguatin. Dan itu juga sebenarnya yang ngebantu gue banget pada saat di Singapura gitu, karena gue punya kumpulan geng ibu-ibu kapan-kapan ya kita undang ke sini dong, mau dong gue denger ceritanya. Iya, jadi si ibu-ibu ini nih yang gue selalu bilang ibu-ibu warrior ini ya, mereka yang anak-anaknya tuh berjuang di sana gitu ya. Dan dari Indonesia ada berbagai macam daerah, dari Surabaya, dari mana gitu. Dan akhirnya kitalah yang saling menguatkan satu sama lain gitu. Bahwa menguatkan satu sama lain itu nggak selalu mesti dengan kita ngebantu yang something bentuk-bentuknya fisik atau segala macam, tapi just to know that ada orang di situ yang juga sedang mengalami hal yang sama dengan kita. Kadang-kadang kita ngebantunya hanya dengan untuk ngasih tahu mereka bahwa gue di sini loh, gue juga sedang mengalami yang lo rasakan. Kadang-kadang kekuatan kita yang sedikit-sedikitnya kita punya tuh pasti kita pengen kasih karena kita tahu lu pasti lagi nggak enak banget rasanya seperti gue. Jadi ini nih positive vibe yang gue bisa kasih ke lo, mudah-mudahan lo bisa berasa lebih nyaman hari ini. Hal yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi support system, terus mengetahui bahwa ada orang juga yang mengalami hal yang sama dengan kita, itu helps a lot. Dan itu yang gue pengen banget dari kesempatan acara-acara kita kayak gini. Yes, benar. Buat teman-teman semua yang ada di luar sana, sometimes ada baiknya kita punya orang atau tuh mau yang kita kenal secara langsung maupun tidak, untuk tahu kita memiliki posisi yang sama dan bisa mendapatkan banyak pilihan yang bisa menjadi jalan keluar ataupun jalan tengah dari problema yang dialami. Iya, kita nggak janji bisa menyelesaikan semua masalah, tapi paling nggak kita ada di sini untuk ngedengerin juga, untuk sama-sama berdiskusi. Mudah-mudahan sih apa yang kita obrolin di sini, apa yang mungkin teman-teman bisa tonton dan lihat dari sini itu bisa diambil, membuka insight yang baru mungkin, membuka cara pandang yang baru, dan mungkin memberikan positivity yang baru. Karena itu yang kita kepengen berikan buat teman-teman semua. Positivity, harapan, dan cinta itu yang pasti. Ya kan? Benar banget. Pokoknya just let us know in the comment, kasih tahu kita di kolom komen. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada yang kepengen tanya sesuatu atau kepengen coba dong bahas topik ini karena topik ini sedang terjadi di hidupku, misalnya gitu ya, sedang terjadi di mahligai rumah tanggaku, atau sedang terjadi di vibe aku dengan orang tuaku, misalnya seperti itu.
please kasih tahu kita di kolom komen, kita akan coba untuk ngobrol-ngobrolin soal itu sambil mudah-mudahan bisa ngajakin ahlinya untuk bisa kasih insight buat teman-teman semua. Setuju ya. banget. Bukan berarti kita memberikan keputusan, tapi kita memberikan bantuan pilihan. Nah, pokoknya ingat aja kalau misalnya mau nyapa kita langsung aja dengan berkata, Hai DNA! Hai! Bye for now! My God, so many stories! Iya kan, seru loh. Yeay.